Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelektual adalah nilai plus dari seseorang. Baik, masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Dan berkenan untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Intelektual dan potensi serta aset dan harga diri seseorang. Intelektual atau kecerdasan. Kadang orang saat ini di era reformasi atau era digitalisasi itu bicaranya tentang materi, harta, kapitalis itu. Seakan-akan kapitalis itu menjadi pilot project, menjadi pionir di dalam kehidupan, ya. Jadi kapitalis seakan-akan mendominasi di era digitalisasi. Ya, modal kapital menjadi dominan, betul. Tetapi bukan satu-satunya variabel. Ketika kita bicara materi, sebenarnya materi ini pendukung daripada insan. Materi pendukung manusia. Jadi maka manusia itu mengendalikan materi, bukan materi mengendalikan manusia. Jadi sumber daya manusia yang utuh itu sebenarnya di tingkat intelektualitas. Ya. Di tingkat intelektualitas itulah yang saya katakan, disitulah munculnya kecerdasan, munculnya olah potensi, munculnya SDM, ya, munculnya kekuatan yang membuat seorang itu terus berbenah, memperbarui diri dengan kasana ilmu. Maka bicara intelektualitas sebenarnya identik dengan bicara ilmu. Bicara pendidikan, bicara sekolah, bicara kecerdasan, itu adalah bicara ilmu. Konsep thalabul ilmi sebenarnya sejak zaman Rasulullah, belajar itu wajib. Nah, kenapa thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat? Dikarenakan thalabul ilmi atau mencari ilmu itu dalam rangka mencetak kecerdasan seseorang. Yang saya katakan cerdas di sini adalah cerdas intelektual. Dengan kecerdasan intelektual, maka seseorang akan melakukan analisa yang rigid, ya, melakukan observasi, melakukan eksperimen, melakukan penelitian. Itu basicnya formnya, ya, kerangka dasarnya adalah intelektual. Nah, maka seseorang yang melakukan kecerdasan, olah kecerdasan intelektual, dia harus menggunakan olahraga pikir. Terus berpikir, terus menggali gagasan, menemukan ide. Dari situlah nanti banyak kasanah ilmu. Ya, kasanah ilmu. Tentunya dari eksperimen, ya. Ya. Dari eksperimen nanti seseorang akan menjadi kuat, orang akan menjadi cerdas, orang menjadi hebat karena intelektual, ya. Tanpa kecerdasan intelektual tadi, maka seseorang, maaf ini, nanti akan menjadi pendawi yang tidak bermakna. Lu kok bisa? Iya. Manusia itu punya kekuatan dikarenakan salah satu itemnya adalah berakal. Orang yang menggunakan akalnya untuk eksperimen, untuk diskusi, untuk kajian, untuk penelitian, maka orang yang berakal tadi sering mendapatkan julukan orang yang intelektual. Nah, orang yang intelektual inilah yang membuat seseorang semakin eksis, semakin cerdas di dalam menggapai kehidupan. Jadi orang yang senantiasa menjalankan intelektualnya, dia termasuk tipologi orang yang ahli fikir, ya. Memikirkan ayat-ayat Allah di muka bumi, ya. Di muka bumi ini banyak ayat-ayat Allah yang harus dipikirkan, harus menjadi permenungan, menjadi kasanah ilmu. Maka intelektual ini menjadi pisau analisa yang tajam. Dulu mungkin pernah ada ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan
Muslim ISMI Indonesia. Ingat, yaitu Ikatan Cendekiawan. Maka orang-orang yang menggunakan intelektualnya dengan cara-cara positif membangun peradaban bangsa sering disebut cendekiawan, ya, sering disebut cendekiawan, ya. Orang yang cendekiawan termasuk, ya, satu ciri khasnya orang tersebut mencoba mencari efektivitas dengan ilmunya. Dengan ilmunya akan terus dicari efektivitas. Kedua, dengan ilmunya seseorang itu akan menggunakan konsep multi manfaat. Bagaimana salah satu produk tertentu menjadi multi manfaat? Itu hanya bisa dianalisa apabila punya kecerdasan intelektual. Kemudian yang ketiga, intelektual cenderung mencari solusi kreasi, ya. Solusi kreasi yang terpercaya untuk membedah peradaban kehidupan seseorang. Ya, maka dari zaman batu, kemudian zaman perkakas, zaman mesin, zaman industrialisasi, sekarang zamannya informasi, digitalisasi. Ini peran intelektual sangat dominan, ya. Yang hebat lagi, Anda bayangkan, intelektual itu, otak kita itu tersusun dari apa? Ya, kalau komputer aja bisa menyimpan sekian file, apalagi dengan otak manusia. Otak manusia itu semakin dianalisa, semakin cerdas. Berapa jumlah filenya? Anda bayangkan. Subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakan otak dan intelektual manusia. Jadi intelektual adalah bagian daripada kecerdasan. Kecerdasan itu akan mewarnai bumi dan langit. Maka orang-orang yang intelektual, orang-orang yang cerdas, janjinya Allah akan diangkat derajatnya di muka bumi. Bisa jadi pemimpin, bisa menjadi tokoh, bisa menjadi jalan kebahagiaan, bisa menjadi jalan yang menenteramkan. Ya, itu kuncinya adalah orang-orang yang intelektual. Satu kesimpulan bahwa intelektual itu mahal nilainya. Intelektual adalah aset yang tidak bisa diukur. Intelektual adalah jenjang seseorang yang ingin diraih. Maka ada orang kuliah sampai S1, S2, profesor. Sebenarnya dalam rangka mengukur intelektualitas seseorang. Maka untuk ukuran intelektual memang sangat abstrak. Nah, gelar akademisi, sarjana, kemudian doktor, profesor, sebenarnya ini secara tidak langsung menjadi barometer, menjadi ukuran bahwa seseorang tersebut sudah punya tahapan dalam bentuk intelektual. Jenjangnya disebut doktor, ya, sarjana pendidikan, sarjana teknik, ya. Ada yang disebut ahli madya, gitu. Maka jenjang pendidikan kita adalah sekolah dasar, sekolah menengah, ya. Dulu sekolah menengah atas, sekarang menjadi SMK juga, sekolah menengah kejuruan. Baru di jenjang perguruan tinggi. Maka pendidikan 9 tahun itu sebenarnya dasar. Kalau bicara untuk memaksimalkan potensi otak, dia harus kuliah minimal 1 tahun. Karena apa? Kuliah 1 tahun itu menjadi potensi pengembangan intelektual. Kita ulangi, kuliah itu pasca SMA mengembangkan potensi intelektual. Pak, apakah harus kuliah? Apakah bisa seseorang yang tidak kuliah itu meningkatkan kualitas intelektualnya? Bisa, ya, bisa. Hanya saja kalau orang kuliah itu terstruktur, terkonsep, ada acuannya. Kalau memang itu konsepnya mandiri, swabelajar, ya, maka dia harus menggunakan potensi belajar diri atau berdikari, mandiri. Bisa dia menjadi intelektual yang luar biasa pun bisa, gitu. Itu kawan, jadi yang kami sampaikan.
semoga ada manfaatnya. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Berkenan untuk terus bergabung dengan kami, tekan tombol loncengnya biar dapat informasi terbaru yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi dari Sukamto Sastro di Mejo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.